Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai dinamika gen dalam populasi. Kami berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rizky Alma Indah dengan NIM 20031028, kemudian Anggi Yusriana dengan NIM 20031051, dan yang ketiga yaitu Nazla Rosita Putri dengan NIM 20031087. Baik, selanjutnya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai perubahan kesetimbangan genetik dalam populasi, gen flow, genetik, drift, dan perkawinan tidak acak akan dibahas oleh Nazla. Kepada Nazla dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membaca materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada tentang nilai keseimbangan frekuensi alel dan genetik pada beberapa generasi dapat mengukur apakah terjadi evolusi di dalam suatu populasi. Di mana evolusi pada tingkat populasi merupakan perubahan frekuensi alel atau genotip di dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Perubahan ini merupakan perubahan dalam skala kecil yang seringkali tidak nampak, maka sering disebut sebagai mikroevolusi. Mikroevolusi sendiri tetap berlangsung sekalipun frekuensi alel berubah hanya untuk lokus genetik tunggal, sedangkan beberapa lokus gen lainnya dalam keadaan keseimbangan sementara, populasi ini dikatakan sedang berevolusi. Kemudian ada penyebab dari mikroevolusi ini, yaitu yang pertama ada genetic drift. Genetic drift itu merupakan perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Terdiri atas yang pertama ada efek leher botol atau bottleneck effect, adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan lain-lain dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas akan hilang sama sekali. Yang kedua ada efek pendiri, merupakan suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk. Kemudian ada gen flow. Di dalam suatu populasi mempunyai kemungkinan untuk memasukkan alel atau kehilangan alel, karena gen flow atau aliran gen merupakan pertukaran genetik karena migrasi dari individu yang fertil atau gamet antar populasi. Gen flow seringkali mengeliminasi perbedaan yang ada antara populasi yang berdekatan, yang seringkali dapat menjadi suatu populasi yang mempunyai kesamaan struktur genetik. Kemudian yang ketiga ada perkawinan tidak acak, merupakan perkawinan yang sangat jarang terjadi dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama ada inkompatibilitas, di mana tidak dapat terjadi fertilisasi walau masing-masing mempunyai alel yang sama. Kemudian inkompatibilitas, yaitu tidak dapat terjadi tidak dapat terjadi fertilisasi walaupun masing-masing mempunyai alel yang sama. Kemudian ada umur organ reproduksi yang tidak sama, lalu adanya musim kawin yang menyebabkan persaingan atau untuk memperoleh pasangan. Lalu ada letak organ reproduksi yang menyebabkan kesulitan terjadinya
fertilisasi. Kemudian adanya naluri untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Baiklah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nazla. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu tentang hukum Hardy-Weinberg yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Baik, yang pertama yaitu mengenai bunyi hukum Hardy-Weinberg. Asas Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yaitu berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Next. Kemudian prinsip equilibrium Hardy-Weinberg. Teori itu menegaskan bahwa di dalam populasi yang equilibrium atau seimbang, maka baik frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi seterusnya. Ada juga pengaruh yang mempengaruhi keseimbangan dari hukum Hardy-Weinberg ini, yaitu pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan juga aliran gen. Berikut rumus hukum dari Hardy-Weinberg ini. Hardy-Weinberg mengemukakan rumus untuk menghitung frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Jika di dalam populasi terdapat dua alel pada lokus tunggal, alel dominan D dan juga alel resistif D kecil. Jika frekuensi alel dominan dilambangkan dengan P dan frekuensi alel resistif dilambangkan dengan Q, maka jadinya P tambah Q sama dengan 1. Kemudian jika diuraikan rumusnya menjadi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. P kuadrat ini yaitu dominan homozigotnya, kemudian 2PQ ini merupakan heterozigotnya, dan Q ini merupakan resesif homozigot. Baik, selanjutnya untuk materi yang ketiga, mengenai syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Selanjutnya, hukum Hardy-Weinberg itu kita ketahui bahwa frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Pada hukum ini berlaku syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran populasi cukup besar. Populasi dengan jumlah individu yang besar dengan mudah memenuhi syarat hukum keseimbangan frekuensi gen menurut Hardy-Weinberg. Ini tidak sulit untuk dimengerti, karena populasi yang besar dapat mempertemukan jodoh tiap-tiap pasangan alel secara acak. Dengan kata lain, dalam populasi besar, frekuensi alel A besar dan A kecil masing-masing 50% dapat dipertahankan dengan mudah karena pola perkawinan sesama anggota dapat terjadi secara acak. Yang kedua, yaitu tidak terdapat seleksi alam. Perbedaan kelulus hidupan dan kesuksesan reproduksi dari genotip akan mengubah frekuensi alel dan dapat menyebabkan keracunan persamaan Hardy-Weinberg. Yang ketiga yaitu jumlah mutasi. Jika A besar dan A kecil setimbang dengan A kecil ke A besar. Dengan kata lain, mutasi yang setimbang tidak mengubah kesetimbangan gen. Mutasi yang tidak seimbang karenanya akan mengubah frekuensi gen dalam populasi. Yang keempat yaitu perkawinan acak. Jika individu suatu populasi memilih pasangan dengan genotip tertentu, maka percampuran acak gamet yang diperlukan untuk memenuhi kesetimbangan Hardy-Weinberg tidak terjadi. Yang kelima yaitu populasi terisolasi atau tidak terjadi migrasi. Bila populasi kecil dan tidak terisolasi dengan mudah kita memahami bahwa adanya perubahan frekuensi gen
bila ada anggotanya yang pindah tempat. Apalagi yang pindah tempat atau bermigrasi itu adalah genotip tertentu, misalnya A kecil A kecil. Jika dalam jumlah besar, A kecil bermigrasi tentu akan memperbesar frekuensi A besar dalam populasi dan memperkecil frekuensi A kecil dalam populasi. Selanjutnya, jika 5 syarat yang diajukan dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg tadi banyak dilanggar, jelas akan terjadi evolusi pada populasi tersebut, yang akan menyebabkan perubahan perbandingan alel dalam populasi tersebut. Hukum Hardy-Weinberg ini berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Gen dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Bila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka frekuensi gen berubah. Artinya, populasi tersebut telah dan sedang mengalami evolusi. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi. Dengan berakhirnya penjelasan dari Anggi tadi, maka untuk presentasi hari ini juga telah selesai. Kemudian untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya atau di e-learning atau WA group nanti. Baik, sekian mungkin dari kami dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan atau tingkah laku.